Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Gibran Yusri dengan NIM 210404500007 dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori kepribadian yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu Profesor Dr. Syamsul Bahri Talib, MSI, dan Bapak Zulkifli, SPD, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya terkait dengan salah satu tokoh terkenal dalam ranah behaviorisme dengan teori kepribadiannya, yaitu Albert Bandura. Yang mungkin kita semua sudah tahu mengenai siapa sih ini Albert Bandura. Nah, perlu kita ketahui, teori Albert Bandura menekankan bahwa bagaimana lingkungan, yaitu perilaku orang lain, dapat menjadi model dari munculnya perilaku tertentu seseorang. Dan teori ini juga percaya bahwa yang namanya perilaku itu dipelajari dan tidak terjadi begitu saja. Sehingga dalam teori ini muncul pernyataan yang mengatakan, if what we see is what we become, yang artinya apa yang kita lihat maka itulah yang akan menjadi kita. Baik, untuk membahas lebih lanjut, mari kita simak video kali ini. Baik, kita langsung pindah ke biografi Albert Bandura, di mana Albert Bandura ini dilahirkan pada 4 Desember 1925 di Mundare, Kanada, di suatu kota kecil di dataran utara Alberta. Ia tumbuh sebagai anak laki-laki yang hanya satu-satu di keluarganya dengan 5 kakak perempuan, yang dimana ayahnya ini berasal dari Krakow, Polandia, dan ibunya dari Ukraina. Keduanya berimigrasi ke Kanada saat remaja. Setelah menikah, mereka menetap di Mundare, Alberta, tempat ayah Bandura bekerja meletakkan rel kereta api Trans di Kanada. Sejak kecil, Bandura sudah diajari untuk mandiri dan dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri oleh kakak-kakaknya, di mana hingga setelah lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 1946, Bandura mengejar gelar sarjana di Universitas British Columbia dan pada tahun 1949 lulus dengan penghargaan Boleken dalam bidang psikologi yang diberikan setiap tahun kepada siswa yang berprestasi dalam bidang psikologi. Dia kemudian melakukan pekerjaan pasca sarjana di Universitas of Iowa, di mana dia menerima gelar master dalam psikologi pada tahun 1951 dan doktor dalam psikologi klinis pada tahun 1952. Nah, pada tahun 1953, Bandura menerima jabatan instruktur selama 1 tahun di Universitas Stanford, di mana ia dengan cepat mendapatkan jabatan guru besar pada saat itu. Dan pada tahun 1974 ia diangkat menjadi profesor ilmu sosial dalam psikologi David Starr Jordan, dan 2 tahun kemudian ia menjadi ketua departemen psikologi. Dia tetap di Stanford menjadi profesor emeritus pada tahun 2010. Namun sangat disayangkan Albert Bandura meninggal dunia belum lama ini, yaitu pada tanggal 26 Juli 2021 pada usia 95 tahun di rumahnya yang terletak di Stanford dengan akibat gagal jantung. Baik, kita pindah ke topik bahasan selanjutnya terkait dengan asumsi dasar teori kognitif sosial, di mana teori kognitif sosial ini memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama ada plasticity, di mana sifat yang paling menonjol yang dimiliki oleh manusia itu mempunyai fleksibilitas untuk belajar berbagai jenis perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Bandura setuju dengan pendapat Skinner bahwa manusia mampu belajar melalui pengalaman langsung, tetapi Bandura lebih menekankan bahwa manusia belajar dengan cara mengobservasi orang lain. Yang kedua ada triadic reciprocal causation yang meliputi behavior, environment, dan person, yang dapat dilihat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengontrol kehidupannya. Tanpa kapasitas ini, manusia hanya akan bereaksi terhadap pengalaman sensoris dan akan kekurangan kapasitas untuk mengevaluasi peristiwa yang terjadi. Nah, berdasarkan 3 dari TRC ini, yang pertama tadi adalah behavior yang meliputi perilaku makhluk hidup. Yang kedua adalah environment yang meliputi lingkungan luar yang berpengaruh, dan yang ketiga ada person yang meliputi faktor internal individu seperti kognitif, persepsi, dan sebagainya. Ketiga hal ini tidak perlu memiliki kontribusi yang sama. Yang ketiga ada agen perspektif, di mana manusia itu mempunyai kapasitas untuk mengontrol sifat dan kualitas hidup mereka.
Di sini Bandura menyampaikan bahwa manusialah yang menciptakan sistem sosial dan ia pun merupakan produk dari sistem sosial tersebut. Yang keempat ada self-regulation. Manusia mengontrol tingkah lakunya berdasarkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor eksternal meliputi fisik dan sosial, sedangkan faktor internal itu meliputi self-observation, judgmental process, dan self-reaction. Yang kelima ada moral agency, di mana situasi ini ketika saat seorang menemukan dirinya dalam situasi yang ambigu secara moral dan berusaha untuk mengontrol dirinya. Nah, topik selanjutnya ada hakikat kepribadian, di mana salah satu asumsi awal dari dasar teori kognitif sosial Bandura itu adalah manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari berbagai sikap, kemampuan, dan perilaku, serta cukup banyak dari pembelajaran tersebut yang merupakan hasil dari pengamatan tidak langsung. Walaupun memang manusia memang dapat belajar dari pengalaman langsung, namun teori ini menekankan bahwa banyak dari apa yang manusia pelajari didapatkan dengan mengobservasi orang lain. Nah, maka dari itu dalam teori kognitif sosial ini dikenal sebuah istilah observational learning theory. Nah, Bandura yakin bahwa observasi memberikan jalan pada manusia untuk belajar tanpa harus melakukan perilaku apapun. Namun yang terpenting dalam teori kognitif sosial adalah asumsi bahwa mereka belajar melalui observasi perilaku orang lain. Bandura yakin bahwa pembelajaran observasi lebih efisien daripada belajar dari pengalaman langsung. Dengan mengobservasi orang lain, manusia tidak perlu mengalami beberapa respon yang dapat berakibat pada hukuman atau tanpa menghasilkan penguatan sama sekali. Nah, inti dari pembelajaran melalui proses observasi ini adalah modeling. Pembelajaran melalui modeling meliputi menambah atau mengurangi suatu perilaku orang yang diobservasi. Dengan kata lain, modeling lebih dari sekedar mencocokkan perilaku dari orang lain, melainkan mempresentasikan secara simbolis suatu informasi. Nah, masih di topik pembahasan yang sama terkait dengan faktor yang mempengaruhi observational learning. Yang pertama itu ada karakteristik model, di mana semakin menarik model maka semakin kuat pula seseorang untuk menjadikannya model. Yang kedua ada karakteristik observer. Apabila orang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah akan jauh lebih mungkin meniru orang lain dibandingkan dengan orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketiga ada konsekuensi dari perilaku yang ditiru, di mana semakin besar nilai yang ditaruh seseorang terhadap sebuah perilaku, maka lebih memungkinkan orang tersebut untuk mengikuti perilaku tersebut. Nah, sebenarnya proses modeling itu tidak terjadi sebegitu saja, dan di sini Bandura menjelaskan ada 4 proses dalam perilaku modeling. Yang pertama ada attentional process. Sebelum melakukan modeling terhadap orang lain, kita harus memperhatikan orang tersebut. Kita lebih sering memperhatikan seseorang yang sering kita asosiasikan dengan diri kita. Yang kedua ada retention process, di mana individu mempertahankan dan mengingat model ke dalam ingatan sehingga nantinya dapat ditiru di lain waktu atau di lain hari. Yang ketiga ada production process, di mana setelah memperhatikan seorang model dan mempertahankan apa yang telah diobservasi, kemudian kita memproduksi perilaku tersebut atau perilaku individu tersebut, sehingga individu mengubah representasi kognitif ke dalam tindakan yang tepat dan mencoba perilaku baru tersebut. Yang keempat ada motivational process, di mana pembelajaran melalui observasi paling efektif terjadi apabila pihak yang belajar termotivasi untuk melakukan perilaku yang ditiru. Pembahasan terkait dengan teori kepribadian menurut Albert Bandura tidak sampai di sini saja loh. Selanjutnya ada terkait dengan struktur kepribadian menurut Albert Bandura. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, ada 4 struktur kepribadian menurut Albert Bandura. Nah, yang pertama itu self system, di mana self system ini merupakan struktur kognitif yang mengontrol mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, serta pengaturan tingkah laku. Yang kedua ada regulasi diri, di mana regulasi diri di sini bermakna bahwa setiap individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menciptakan tujuannya, merencanakan strategi sebagai evaluasi, dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung.
Nah, yang ketiga ada efikasi diri. Mungkin efikasi ini jarang kita dengar di kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan efikasi, di mana efikasi diri merupakan bagaimana manusia bertindak dalam suatu situasi bergantung pada hubungan timbal balik dari perilaku, lingkungan, dan kondisi kognitif. Terutama faktor-faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa mereka mampu atau tidak mampu melakukan suatu perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang diinginkan dalam suatu situasi. Nah, dan yang keempat ada efikasi kolektif, di mana efikasi kolektif ini merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Tidak jauh berbeda dengan efikasi diri, bedanya di sini hanya terletak pada subjeknya saja ya. Kalau efikasi diri itu keyakinan seseorang atau individu, sedangkan efikasi kolektif itu lebih keyakinan dalam masyarakat atau dalam lingkup sosial. Nah, setelah kita tadi membahas tentang asumsi dasar kepribadian, hakikat kepribadian, dan juga struktur kepribadian Albert Bandura, namun tentu saja dalam kepribadian menurut Albert Bandura ini juga ada loh beberapa pribadi sehat yang menurut Albert Bandura itu sendiri, di mana kepribadian yang sehat menurut Albert Bandura apabila suatu individu itu memiliki macam-macam ciri sebagai berikut, di mana yang pertama itu banyak melakukan proses belajar pengamatan, yang kedua ada mempelajari kompetensi yaitu keterampilan tertentu, yang ketiga ada akurat dalam melakukan pengkodean situasi tertentu, yang keempat ada memiliki efikasi diri yang positif, yang kelima ada dapat mengekspresikan emosi dengan baik, dan yang keenam ada memiliki sistem regulasi diri yang efisien. Nah, berdasarkan pendapat dari Albert Bandura ini, ketika manusia itu memiliki ciri-ciri dari enam ciri-ciri berikut, nah itu sudah dikategorikan sebagai pribadi sehat. Nah, namun ini hanya menurut Albert Bandura ya, beda lagi dengan para ahli yang lain yang menyatakan terkait dengan pendapatnya terkait dengan pribadi sehat. Itulah tadi penjelasan terkait dengan teori kepribadian berdasarkan aliran behaviorisme atau behavioristik menurut salah satu teori yang terkenal yaitu Albert Bandura. Nah, untuk memperjelas terkait dengan teori kepribadian menurut Albert Bandura ini, saya akan memberikan salah satu contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan teori kepribadian menurut Albert Bandura. Silahkan simak video berikut. Kak, semua bantu kita. Tadi.